Hello, good morning my beloved students. How are you today? I hope all of you are good and always stay healthy. Before we start our lesson, I hope you don't forget to pray. Okay, anak-anak miss. Today we learn mathematics, latihan 11 number 3 and 4 yang sudah kalian kerjakan kemarin ya. Jadi sekarang kita akan jawab bersama-sama. Jika nanti ada kesalahan dari yang sudah kalian kerjakan kemarin, kalian boleh perbaiki ya anak-anak miss. Oke, kita masuk ke latihan 11 nomor 3. Seekor ikan berenang pada kedalaman 4 meter di bawah permukaan laut. Ikan tersebut melihat umpan tepat di bawahnya. Umpan tersebut berada di kedalaman 11 meter di bawah permukaan laut, tepat di bawahnya. Berapa meter ikan tersebut harus turun untuk mendapatkan umpan tersebut? Oke anak-anak, sekarang Miss akan membantu kalian untuk mengerjakannya. Di sini sudah Miss tulis yang diketahui ikan berenang pada kedalaman 4 meter di bawah permukaan laut. Nah ingat, karena dia sudah di permukaan laut maka dia negatif 4 ya. Kemudian yang diketahui yang kedua, umpan berada di kedalaman 11 meter di bawah permukaan laut, berarti negatif 11. Lalu kemudian yang ditanya, berapa meter ikan tersebut harus turun untuk mendapatkan umpan? Nah di sini Miss akan membuat ilustrasinya. Ini kita ibaratkan permukaan laut. Oke. Nah ikan berada di bawah permukaan laut itu sejauh 4 meter. Karena dia di bawah permukaan laut maka negatif 4. Kemudian katanya tadi yang diketahui umpan berada di kedalaman 11 meter di bawah permukaan laut. Di bawah permukaan laut, namun tepat di bawah ikan. Ya, dari permukaan laut ya nak. Umpan di sini negatif 11. Kemudian sekarang apalagi selanjutnya yang kita kerjakan? Kita akan buat model matematikanya. Model matematikanya yaitu sama dengan negatif 11 oke, dikurang negatif 4. Kenapa dia negatif 11? Karena di sini posisinya kita mau mencari jaraknya, berapa meter lagi ikan harus turun. Maka kita perhatikan umpan ini dia di negatif 11 ya. Jarak yang paling jauh itu negatif 11, maka negatif 11 duluan, baru dikurang karena posisinya masih di bawah permukaan laut, maka dia dikurang negatif 4 posisi ikan. Oke, lalu kita kerjakan. Negatif 11, negatif ketemu negatif, maka kita ubah menjadi positif 4. Oke, negatif 11 ditambah 4, hasilnya adalah negatif 7. Gampang ya. Nah, jadi untuk mendapatkan umpan, ikan harus turun 7 meter. Oke, sampai di sini paham ya anak-anak miss? Kenapa dia 7 meter? Karena memang hasilnya 7. Negatif di sini. Kenapa tidak negatif miss? Gitu ya, tidak perlu kita tulis negatif. Karena di sini sudah turun katanya. Ya, turun itu berarti di bawah permukaan laut karena posisi mereka ikan dan umpan itu ada di permukaan laut. Oke, negatif 7. Gampang ya anak-anak. Nah, sekarang nomor 4. Pak Rian akan membaca buku di balkon hotel yang tingginya 5 meter dari permukaan tanah. Karena tersenggol, kacamata yang akan digunakannya terjatuh ke dasar kolam sedalam 3 meter dari permukaan tanah yang berada tepat di bawah balkon. Berapa jarak kacamata yang terjatuh dengan Pak Rian? Sekarang kita akan kerjakan. Yang diketahui, Pak Rian membaca buku di ketinggian 5 meter dari permukaan tanah. Berarti tetap ya 5 karena dia di atas permukaan tanah. Yang kedua yang diketahui yaitu kacamata jatuh ke dasar kolam 3 meter. Nah karena dia berbentuk kolam berarti di bawah permukaan tanah ya nak. Maka matematikanya negatif 3. Kemudian yang ditanya berapa jarak kacamata yang terjatuh dengan Pak Rian?
Kita akan jawab. Di sini Miss akan membuat ilustrasinya supaya kalian lebih paham. Ini adalah permukaan tanah. Kemudian katanya Pak Rian membaca buku di ketinggian 5 meter dari permukaan tanah, maka dia di atas. Pak Rian 5 ya, karena dia di atas permukaan tanah maka positif 5. Kemudian posisi kacamata katanya jatuh dia ke dasar kolam. Kolam itu kan biasanya di bawah permukaan tanah ya nak, di bawah sejauh 3 meter. Maka karena dia di bawah permukaan tanah, matematikanya tadi Miss bilang negatif 3. Langkah berikutnya yaitu kita buat model matematikanya, yaitu posisi Pak Rian 5 ya karena 5. Kemudian karena dia turun, jatuh kacamatanya turun ke bawah ya, ke bawah permukaan tanah, maka dikurang negatif 3 sama dengan 5 negatif ketemu negatif positif tambah 3. 5 tambah 3 8. Oke, gampang ya. Nah, jadi jarak kacamata yang terjatuh dengan Pak Rian adalah 8 meter. Gampang ya anak-anak. Sekarang soal yang terakhir yang kita bahas yaitu soal nomor 1. Temperatur udara di sebuah kota pada siang hari adalah 2 derajat Celcius. Pada malam hari temperaturnya turun menjadi minus 5 derajat Celcius. Berapa besar penurunan suhu dari siang ke malam hari di kota tersebut? Nah, sekarang kita akan menjawab. Yang diketahui temperatur pada siang hari 2 derajat Celcius. Yang diketahui yang kedua temperatur pada malam hari minus 5 derajat Celcius. Dan yang ditanya berapa besar penurunan suhu dari siang hari ke malam hari. Nah, kalau yang ditanya besar penurunannya berarti yang kita cari selisih yang terjadi pada siang hari ke malam hari. Oke, maka model matematikanya yaitu sama dengan 2 derajat Celcius selisih yang terjadi pada siang hari ke malam hari. Maka 2 derajat Celcius dikurang negatif 5 derajat Celcius sama dengan 2 derajat Celcius negatif ketemu negatif positif 5 derajat Celcius. Maka 2 ditambah 5 yaitu 7 derajat Celcius. Oke, jadi besar penurunan suhu pada siang hari ke malam hari adalah 7 derajat Celcius. Sampai di sini mengerti ya anak-anak Miss? Oke anak-anak Miss, sebagai latihan kalian di rumah hari ini, anak-anak mengerjakan latihan 11 nomor 6 dan 7 halaman 25. Kerjakan di buku PR ya. Jangan lupa langkah-langkahnya, tulis yang diketahui, ditanya, kemudian jawab. Jawablah dengan menggunakan model matematika. Tetap semangat belajar dan terus berlatih di rumah ya anak-anak Miss. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Thank you anak-anak Miss. Goodbye.